Akhir tahun, DC pinjol sedang ditekan habis-habisan oleh perusahaannya atau atasannya. Ya, entah itu DC WA, DC lapangan, lagi ditekan habis-habisan. Banyak caci makian pada pagi hari. Ya, kenapa? Karena perusahaan pinjol ini ingin tutup buku, ya, pengen tutup buku dan target harus ketutup. Ya, kalau tidak tertutup, bos mereka yang ada di Cina, di luar negeri itu ya, itu marah-marah. Ya, kalian itu orang Indonesia memang bodoh, ya, bisanya nyusahin saya aja, gitu, ya kan? Maka dari itu hati-hati, ya. DC pinjol ini sedang ditekan, mereka bisa saja melakukan hal yang aneh-aneh. Tidak hanya pinjol ilegal saja yang aneh-aneh, oke? Tapi pinjol legal pun, pinjol OJK pun sekarang itu bisa aneh-aneh tapi anonim. Paham nggak Anda anonim? Ya, anonim itu nggak ada nama pinjolnya, nggak ada asal usul dari pinjol mana. Ketika mereka itu melakukan penyebaran data dan lain-lain, itu anonim. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, salah satunya adalah DC pinjol ini bisa ngehack HP Anda untuk mendapatkan data pribadi Anda yang akan digunakan untuk mengancam Anda, mempermalukan Anda dalam menagih. Ya, sehingga nasabah ini ketakutan dan bayar. Oke, OJK-nya ya kan, ya nggak tahu mungkin liburan kali ya pejabat OJK-nya ya kan, karena akhir tahun juga gitu. Jadi kita sebagai masyarakat harus siap siaga menghadapi hal tersebut. Oke, lupakan OJK. Nah, jadi tips pertama bagi Anda yang sudah galbay gitu, Anda hapus semua aplikasi Anda, ya. Kalau bisa reset HP juga kalau bisa gitu. Nah, jangan pernah lagi install aplikasi pinjol lainnya. Oke, atau aplikasi yang nggak jelas yang biasanya dikirimkan via WhatsApp seperti ini. Haram hukumnya untuk Anda menginstal hal tersebut. Ya, apalagi Anda masih pakai nomor lama yang Anda daftarkan ke pinjol. Wah, pasti banyak yang hubungin tuh. Kak, mau nggak ini limit 2 juta? Install aja ya ini ya. Nah, padahal itu DC pinjol mau ngambil data-data Anda, galeri-galeri Anda. Ya, pokoknya kalau bisa ganti nomor. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ciri WhatsApp Anda terhack DC pinjol. Nah, ini pernah saya alami, tapi bukan saya. Orang lain yang WhatsApp-nya kehack oleh DC pinjol. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Anda buka aplikasi WhatsApp Anda seperti ini, lalu klik titik 3 di atas ini, gitu ya. Lalu cari yang namanya perangkat tertaut. Lalu klik perangkat tertautnya. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa WhatsApp saya ini tertaut di perangkat lain, yang mana orang lain itu bisa mengaksesnya, gitu ya. Di sini ada RG namanya, lalu Google Chrome Windows dan Google Chrome Windows -3, gitu ya. Kalau Anda tidak pernah merasa menautkan WhatsApp Anda ke perangkat apapun, ke laptop, ke PC, atau kemanapun, maka WhatsApp Anda bisa jadi sudah terhack. Ya, maka dari itu, jika ada perangkat tertaut seperti Google Chrome ini, ya ini harus dikeluarkan. Oke, caranya gimana keluarkannya? Tinggal klik saja, lalu klik titik 3 di atas ini, hapus perangkat. Ya, hapus perangkat tidak akan ditautkan lagi ke akun ini. Perangkat tertaut lainnya akan tetap melihat nama perangkat ini di pesan yang telah dikirim dari perangkat ini. Hapus. Nah, ya. Lalu satu lagi, ya hapus juga. Gitu kan, set. Oke, kalau ini saya ya, RG ini Raja Galbay, gitu kan, seperti itu ya. Coba cek HP Anda apakah tertaut di perangkat lain. Jika ada, segera dihapus. Nah, setelah WA, Anda juga wajib mengecek HP Anda menggunakan kode bintang pagar 21 pagar seperti ini. Lalu tekan telepon gitu ya, lalu muncul keterangan ini seperti ini ya, dan pastikan bahwa keterangannya tidak diteruskan. Oke, karena kalau keterangannya diteruskan berarti telepon Anda itu diteruskan ke nomor lain. Jadi misalkan bapak Anda telepon Anda, itu tidak akan menyambung ke Anda, tapi diteruskan ke orang lain atau DC pinjol itu. Misalkan bos Anda nelfon, Anda tidak akan menerima telepon, tapi yang akan menerima telepon itu adalah DC pinjol dengan tujuan untuk menagihnya, gitu. Oke. Nah, kalau setelah dicek ada yang diteruskan, misalkan voice, data, SMS-nya, itu Anda segera ke pengaturan, atau kalau tidak ketemu pengaturan teruskan panggilannya, Anda reset pabrik saja.
HP Anda itu. Gitu, oke? Nah, selanjutnya banyak sekali yang heran, loh kok pinjol tahu nomor yang bukan kondar? Loh, kok pinjol tahu alamat kantor saya yang asli padahal saya nginputnya salah-salah? Nah, itu bisa dari aplikasi virus yang dikirimkan ke HP Anda ya, dan dikerjakannya pada malam hari ketika Anda tidur pulas gitu ya. Nah, cara mengetahui apakah HP Anda ada aplikasi yang berbahaya atau tidak, sangat mudah sekali. Anda tinggal tekan pengaturan atau ke pengaturan Anda, lalu Anda cari aplikasi ya. Nah, ini dia aplikasi. Lalu kelola aplikasi. Setelah Anda klik kelola aplikasi, Anda silakan cari aplikasi yang mencurigakan. Nah, ini banyak ya aplikasinya gitu. Wah, satu-satu Anda harus jeli gitu ya. Kalau ada aplikasi yang mencurigakan atau Anda merasa tidak pernah menginstal aplikasi tersebut, maka segera hapus saja aplikasinya. Coba juga Anda cari di file manager di HP Anda, lalu buka folder APK. Nah, apakah ada aplikasi yang mencurigakan di situ? Jika ada, segera hapus saja aplikasinya, karena bisa saja aplikasi itu adalah virus yang dikirim oleh pinjol dan ditanam di HP Anda agar pihak pinjol bisa memodifikasi HP Anda secara leluasa gitu, oke? Nah, jadi ciri-ciri HP Anda itu dihack oleh pinjol. Oke, yang pertama ada aktivitas tidak wajar di HP Anda itu. Misalkan contoh SMS yang Anda tidak tahu tapi tiba-tiba kekirim. Ya, ada panggilan tidak dikenal, Anda tidak pernah telepon si A, si B, si C, tapi pernah telepon orang itu. Nah, lalu ada aplikasi yang tidak Anda install tiba-tiba ada di HP Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, konsumsi baterainya itu nggak normal, cepat habis baterainya, ya kan? Padahal cuman WA-an doang, lihat-lihat IG, lihat-lihat TikTok, tapi drastis sekali, ya kan? Misalkan dari 100 ke 50 itu paling cuman 10 menit, 15 menit gitu kan. Nah itu hati-hati. Oke ya. Yang kedua, setelah baterai cepat habis, HP-nya Anda cepat panas ya, dan nggak wajar panasnya. Kenapa? Itu karena sedang mentransfer data-data Anda. Oke, dan juga si DC ini sedang mengoperasikan HP Anda. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kuota jadi cepat habis ya, penggunaan data pulsa atau data itu meningkat gitu, kok cepat habis banget gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, ada iklan yang tidak terkendali, tapi ini jarang ya. Kalau DC pinjol itu tidak ngehack HP Anda untuk memberikan iklan. Kalau DC pinjol itu tujuannya untuk mentransfer data-data pribadi Anda seperti foto, video, dan lain-lain. Oke, nah kalau sudah seperti itu, yang harus Anda lakukan adalah matikan koneksi internet, bisa juga seperti itu ya. Lalu scan dengan antivirus, lalu uninstall aplikasi mencurigakan seperti tadi gitu ya. Ubah password WA dan lain-lain gitu ya. Atau yang paling ajaib itu adalah reset ponsel ke pengaturan pabrik gitu. Oke. Semoga di tahun baru ini kita semua dilindungi dari DC-DC laknat yang ingin ngehack HP kita. Ya, jangan sampai HP kita kehack dan kita kecolongan. Ya, jangan salah, pinjol OJK pun secara anonim, secara tidak diketahui ini bisa saja ngehack. Padahal pinjol OJK loh, ini ya. Kan sering tuh penagihan anonim ya. Woi, segera bayarkan hutang kau itu maling gitu kan, tapi nggak ada di bawahnya siapa gitu kan. Nah itu kerjaan pinjol yang legal. Kalau pinjol ilegal, maki-maki Anda dan di bawahnya ada nama pinjolnya. Misalkan, woi maling bayar kau, orang tua kau ngajarkan kau jadi maling apa, segera bayar hutang kau. Nah lalu di bawahnya itu KSP Bintang, KSP Dana Setan dan lain-lain gitu ya. Itu maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Nah saya harap OJK pun tahu ya tentang hal ini gitu ya, tapi ya kayaknya sih udah pada liburan ya, udah tanggal 5 gitu, apa belum ya, nanti ya liburannya tanggal 25-an gitu ya. Ya semoga ada tindak lanjut dari OJK untuk menangani masalah pinjol-pinjol tersebut ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu sangat berharap sekali agar pinjol-pinjol ini dihapuskan. Ya, bukan diturunkan bunganya, bukan dibatasi pinjamannya, bukan seperti itu, tapi dihilangkan. Kalau misalkan mau membantu masyarakat mendapatkan kredit, itu ya kredit usaha rakyat saja atau KUR BRI, KUR BNI, KUR manapun gitu. KUR bunganya rendah itu sudah pasti.
Oke, nah semoga di video kali ini Anda mendapatkan ilmu baru atau pencerahan baru tentang galbay pinjol OJK di Indonesia. Saya doakan juga Anda semoga cepat mendapatkan rezeki yang langgeng, gitu ya, secara cepat gitu, cepat dapat rezeki yang langgeng agar Anda bisa hidup bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.